kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Kaulah segalanya, segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bapak Ibu kita berdiri sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Kau haleluya. hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Maha di besar di sini. tempat ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan Kesembuhan, terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, sekali lagi kemenangan. kemenangan terjadi di sini. Mari kita sorak-sorai lagu Dia. Hanya bagi Tuhan pujian dan kemuliaan, hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ampuni segala keterbatasan dan kelemahan dosa pelanggaran kami, supaya kami layak berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Semua yang mau memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tuhanku maha besar. Amin. Amin. Tuhan saya, Tuhan Bapak Ibu, dia dahsyat, dia luar biasa. Puji Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan
takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari bersuka cita, bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. nama Tuhan, serukan namanya Yesus, jemaat Tuhan. Segala kuasa, katakan Dia luar biasa. Ya jemaat Tuhan, puji Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan, tangan di atas kepala. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Bersama Yesus bisa dilewati. Amin saudara. Percaya kita kepada Yesus yang kemarin sama Yesus sekarang sudah beda. Katakan sama-sama. Kaulah satu-satunya. Go. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. ku tahu sungguh, haleluya. Ku tahu sungguh, Oh, terima kasih Tuhan. anugerah Tuhan bagiku, melimpah bagi kita. hidupku takkan sama. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan sama-sama. Kaulah satu-satunya.
Go. Sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yeay. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku. Puji Tuhan. Bersinar. Mari sama-sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, puji Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. sekali lagi. Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku, Haleluya. hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Ku tahu sungguh anugerah anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Sorak-sorai bagi. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan alangkah indahnya bila bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Alangkah indahnya Tuhan. Jalan bersama dengan Engkau. Dia memberikan kuasa untuk menang bagi gerejanya. Haleluya. Sama-sama katakan, ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Sama-sama. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan berkuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Go sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah. Alangkah jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Oh, Yesus. Dahsyat, tak terbentuk kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Tak terbentuk kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi Yesusku dahsyat. Sama-sama. Yesus dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sama-sama sekali lagi. Yesusku Haleluya. tak terbentuk kuasa-Mu. Katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Kau yang Terhebat, terbesar bagiku.
luar biasa Tuhanku. Haleluya. Ayo silakan duduk Bapak Ibu. Kita dikasih kesempatan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat semangat Bapak Ibu. Ya, semangat bersyukur obat COVID 2020. Amin. Haleluya. Kita siapkan, kita terus memuji Dia. Kita terus menyembah Dia. Haleluya. Katakan, oh, ku tetap cinta. 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 Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Katakan bersama-sama. Walau tufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Oh, yang Tuhan telah beri. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia Tuhan. Haleluya. Katakan, ku tetap setia. Tetap setia. Walau tofan datang menerpa, tetap. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita berdiri. Mari puji Dia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Tak mungkin ku balas apa yang ku miliki. Oh, haleluya. Katakan ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan. Haleluya. Mari kita angkat tangan semua. Sangat banyak yang Tuhan beri. Yang Tuhan. Oh, haleluya. Takkan mungkin
kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Yes. Oh, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan sembah kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sangat banyak yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Masih terus Tuhan memberkati dengan firman. Haleluya. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh suara-Mu untuk menyembuhkan kami, untuk menguatkan kami, untuk memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kami terima firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah. Seperti biasa saya akan memberikan judul khotbah, dan judul khotbah saya itu adalah intisari daripada apa yang saya sampaikan selama beberapa waktu ini. Saudara, beberapa orang mengatakan saya harus mengatakan poin-poinnya itu adalah pada saat-saat akhir supaya orang mau mendengarkan mulai awal. Tapi saya tidak. Saya mempunyai kebiasaan untuk menaruh judul intisari itu di tempat yang paling awal agar saudara tahu apa yang saudara dapat terima, apa yang dapat saudara bawa, itu saja. Amin saudara. Ya, saya akan memberikan judul manusia baru memiliki hidup baru di dalam Kristus. Ya, manusia baru memiliki hidup baru di dalam Kristus. Ya. Saudara, kita akan buka ayatnya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, mari kita baca saudara. Dalam terjemahan baru saya akan membacakan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala ya, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan firman Tuhan kepada saya untuk saya sampaikan. Ya, di dalam terjemahan baru tadi dikatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus, ada banyak kata di dalam Kristus Yesus di dalam tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, ya. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan baca kata kita ini buatan Allah ditulis kita ini adalah ciptaan Allah. Ya, di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation ditulis kita adalah hasil karyanya. Di dalam King James Version juga dibilang kita ini his workmanship. Kita ini hasil karya dia. Kita ini hasil karya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan setelah kita dibuat oleh Allah? Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sebelum saudara dan saya melihat ini sebenarnya dalam perikop ini saudara, kalau saudara di dalam terjemahan baru
perikop ini judulnya semuanya adalah kasih karunia. Judul perikop ini Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini judul perikopnya itu dari kematian menuju kehidupan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kita akan belajar dan kita akan melihat apa maksudnya. Apa hubungannya dengan kita, dengan tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus dari kota Roma saat dia di penjara kira-kira tahun 62. Ya, dia menuliskan untuk sidang jemaat di Efesus saat itu. Ya, apa maksud tulisan ini, saudara? Saya akan membacakan ini kepada saudara dengan terjemahan juga yang berbeda agar memudahkan kita untuk mengerti. Hal yang pertama yang kita lihat ini, kita ini adalah buatan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini karya Allah. Diciptakan sudah ditentukan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi apa selama ini kurang baik? Beberapa orang akan bertanya-tanya, jadi seperti apa hidup saya? Kenapa kamu berkata seperti itu? Apakah aku kurang cukup baik bagimu? Ya, surat Efesus ini ditulis, saudara, oleh Rasul Paulus untuk sidang jemaat di sana. Kala itu kita akan melihat ayat yang pertama. Apa isinya? Apa maksudnya? Coba saudara buka Efesus 2 ayat yang pertama. Efesus 2 ayat yang pertama katakan, jadi bagaimana keadaan kita sebelum kita diciptakan kembali, yang saya judulnya tadi manusia baru di dalam Kristus itu memiliki hidup yang baru. Ya, jadi manusia lama seperti apa kita ini? Ya, gambaran apa yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk sidang jemaat Efesus kala dia belum mengenal Kristus. Efesus 2 ayat yang pertama, ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, di dalam terjemahan baru katakan demikian, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan dahulu saudara dikutuk Allah dan binasa karena dosa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan dahulu kalian mati secara rohani. Jadi fisiknya hidup, tidak ada yang berubah. Jadi apakah aku manusia baru? Aku dulu mati dibangkitkan, hidup kembali saat ini. Firman Allah ini ditulis tentang hal-hal yang bersifat rohani, saudara. Ya, bahasa Indonesia masa kini menuliskan dengan hal yang mudah untuk kita pahami. Dahulu kalian mati secara rohani karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Jadi masalahnya adalah seperti ini. Jadi sebelum kita melihat ayat yang enak tadi, Efesus 2 ayat 10, yang terjadi adalah diungkapkan terlebih dahulu bagaimana kita, kenapa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, kenapa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ternyata dulu kita ini, ayat ini menyadarkan kepada kita, kita ini sebenarnya mati secara rohani kita. Karena dosa, karena pelanggaran yang kita buat, karena benih dosa yang ada di dalam kita. Itu membuatkan kita mati. Itu membuatkan kita tidak berarti. Hidup kita penuh dengan kejahatan tanpa kita inginkan sekalipun. Apalagi kita inginkan. Ayat 2 dan ayat 3 akan menjelaskan lebih jelas lagi. Dan saya akan kasih terjemahan yang lain juga. Saudara akan mendengar itu dan saudara akan kaget. Ketika kita membaca itu dengan lebih jelas dan mengerti. Dan ketika ayat-ayat ini disampaikan, ayat ini dibacakan, mari kita berkata ini untuk diriku. Jangan mengarahkan ini untuk orang lain, ini untuk diriku. Sebagai bahan introspeksi kita pada pagi hari ini. Kehendak Allah apa? Kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, ini Rasul Paulus dan para pelayan. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging
dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Efesus 2 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dahulu kita semua sama juga dengan mereka. Kita hidup menurut tabiat manusia kita dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka Allah juga, sama seperti orang-orang yang lain. Dalam firman Allah yang hidup, saudara ayat 2, saudara ikut dengan orang banyak dan seperti juga orang lain, saudara penuh dengan dosa, taat kepada iblis, penguasa kerajaan angkasa yang sampai sekarang pun masih bekerja dalam hati orang-orang yang melawan Tuhan. Dahulu kita semua sama saja dengan mereka. Hidup kita menunjukkan kejahatan yang bersarang dalam diri kita. Kita melakukan setiap perbuatan jahat yang kita kehendaki atau yang kita pikirkan. Kita dilahirkan dengan naluri jahat dalam diri kita dan berada di bawah murka Allah seperti orang lain. Wow, waktu saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini, tersadarkan betapa jahatnya saya. Dan firman Allah begitu menembus di dalam hati saya, pikiran saya, bahwa hal-hal jahat ini itu bisa kita lakukan. Bahkan benih itu sudah ada. Dan bukan hanya itu saja. Apa yang kita kehendaki, pikiran-pikiran itu, beberapa orang itu melakukannya. Beberapa orang melakukan kejahatan begitu saja. Beberapa orang itu melakukan kejahatan seperti apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Beberapa orang itu melakukan kejahatan yang sudah ada di dalam pikiran kita. Betapa jahatnya pikiran. Berapa banyak kita mungkin tidak melakukan kejahatan yang terlihat. Karena kita tidak melakukannya secara langsung dan tidak terlihat di hadapan siapapun. Tetapi kejahatan itu ada di dalam pikiran kita. Pikiran kita tertawan oleh dosa. Pikiran kita tertawan oleh kejahatan. Pikiran kita melayang-layang kemana-mana saat kita ada di dalam rumah Tuhan. Pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan pada saat bahkan hanya saat 1,5 jam saja di dalam gereja. Kita lebih suka di dalam gereja karena tempat ini mungkin tempat kita bisa sedikit mengalami kenyamanan di dalam roh kita, jiwa kita. Tetapi kita tidak pernah tahu untuk apa kita ada di dalam gereja. Untuk apa kita bersekutu di dalam gereja. Pikiran kita kemana-mana. Perbuatan kita juga kemana-mana. Kita manusia lama, kita adalah manusia yang penuh dosa. Yang dikutuk oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah. Dan dikatakan Allah murka dengan ini semua. Dengan pikiran-pikiran kotor saya dan saudara. Dengan perbuatan-perbuatan jahat saya dan saudara.
Bahkan dengan apapun yang masih kita belum lakukan. Betapa Allah memurkai, Allah jijik dengan ini semua. Allah sangat tidak menyukai. Inilah kondisi yang terjadi di dalam sidang jemaat Tuhan di Efesus saat itu. Dan Rasul Paulus menuliskan, kamu, apa yang kamu alami ini dahulu, kami juga alami. Rasul Paulus dan para pelayan Tuhan lainnya juga alami. Hal-hal yang jahat, manusia-manusia yang lama. Saudara, berapa lama kita sudah dalam gereja? Apakah ternyata di dalam diri kita saat sekarang ini, ternyata kita ini masih belum memiliki manusia baru di dalam hidup kita. Atau dulu hidup kita itu sudah menjadi baru, tetapi kemudian menjadi rusak. Bisakah demikian? Bisa. Bisa terjadi, saudara. Bisa terjadi. Ada banyak yang terjadi. Ada banyak yang terjadi. Ada banyak yang mengalami. Pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Ya. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran yang mengingini hidup orang lain senantiasa. Pikiran-pikiran yang selalu negatif kepada orang lain. Ketika orang lain melakukan kebaikan, ditanggapi dengan negatif. Hal-hal seperti inikah yang harus kita pertahankan? Atau kita ingin diubahkan untuk menjadi manusia-manusia yang seperti Efesus 2 ayat yang 10. Jadi ketika kita melihat Efesus 2 ayat 1, 2, dan 3, kita sekarang bisa introspeksi diri. Kita sekarang sedang bertanya, apakah aku di sini kembali? Atau ini dulu adalah hidupku. Dan sejak aku berjumpa dengan Kristus, aku menjadi manusia yang baru. Hal ini tentu jika kita mengatakan yang terakhir, ini adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Amin, saudara. Menjadi hidup baru. Menjadi manusia baru yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi karena kasih anugerah rahmat Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita baca ayat berikutnya itu, saudara. Kita akan baca itu di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Ya, kalau saudara baca ayat 5 dan 6. Itu Tuhan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi Tuhan itu kemudian menghidupkan kita. Kesalahan-kesalahan kita di ayat 2 dan ayat 3. Ayat 3 yang paling mengerikan karena menulis dengan jelas sekali bagaimana hidup kita. Bagaimana dosa kita. Perbuatan yang sudah kita lakukan nyata-nyata ataupun yang perbuatan di dalam pikiran kita. Yang Allah murka, yang Allah tidak menyukainya itu. Ya, ayat yang ke-5 katakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Oleh kasih karunia. Ya, kemudian ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 8 adalah ayat kunci yang sangat berarti sekali. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saya akan kasih terjemahan yang lebih jelas lagi. Ya. Itu tadi di dalam firman Allah yang hidup ya, terjemahan firman Allah yang hidup supaya saudara lebih jelas, gampang ya. Karena ada beberapa kata ini mempunyai pengertian yang lebih mudah dijelaskan lewat terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, saudara bisa mendownload itu semua di aplikasi Alkitab ya, terjemahan-terjemahan tersebut yang saya sampaikan ini ya. Itu menolong saya, menolong saudara untuk mengerti. Pada waktu kita mendalami sebuah ayat teks ya, waktu kita mendalami satu ayat saja, kita bisa membaca itu dalam terjemahan-terjemahan banyak macam, itu memudahkan kita mengerti, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Nah, seperti itu. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup ya. Efesus 2 ayat yang 8 katakan demikian. Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah. Ayat 9, keselamatan bukanlah upah perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Wah, ayat ini sangat jelas. Jadi kita ini diselamatkan karena kasih karunia saja. Titik. Kasih karunia karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita memiliki iman yang besar sehingga kita dapat memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia itu? Tidak, Alkitab menjawabnya. Bahkan iman itu pun diberikan, merupakan karunia Allah kepada kita. Jelas saudara ya? Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, ayat ini ditulis. Bukan karena saya baik, bukan karena saudara baik, saudara diselamatkan. Tetapi ayat yang 10 katakan supaya saudara melakukan pekerjaan baik adalah karena saya, karena saudara sudah diselamatkan. Makanya saudara dan saya harus melakukan pekerjaan, perbuatan yang baik. Kebaikan saudara itu tidak dapat membeli keselamatan. Sama sekali tidak dapat. Karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Karena itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan saja. Kita tidak bisa membeli apa-apa. Perbuatan-perbuatan baik saya dan saudara menolong orang-orang susah, orang-orang miskin. Orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kekurangan. Itu adalah karena saya dan saudara sudah menerima keselamatan. Saudara dan saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini karena perbuatan baik ini berlawanan dengan perbuatan yang ada di dalam ayat 2 dan ayat 3. Ketika saya dan saudara menjadi manusia yang baru. Ya, ketika saya dan saudara menjadi manusia baru, apa yang terjadi? Kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu berlawanan dengan perbuatan-perbuatan jahat yang ada di dalam ayat 2 dan 3. Manusia lama. Ketika manusia lama kita masih kuat bercokol di dalam hidup kita, yang terjadi adalah apa saudara? Kita nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti yang direncanakan oleh Allah. Sama sekali tidak bisa. Karena itu bertentangan. Sekali lagi ayat 8 dan ayat 9 menjelaskan bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam
iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu saudara diberikan oleh Tuhan lewat iman tadi. Ya, dan bahkan iman itu bukan hasil usaha kita. Iman itu bukan segala daya upaya yang kita bisa lakukan. Bahkan iman itu pun dijelaskan itu merupakan karunia Allah. Jadi hidup kita ini sejujurnya di dalam Tuhan, kita bisa menjadi manusia yang baru, kita bisa menjadi manusia yang diubahkan. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Enggak bisa satu kekuatan apapun saya berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Saya selalu gagal. Teman saya gembala sidang di Bali, di salah satu gereja, ya. Saya sih selalu ngomong dia mati gaya, ya. Gayanya itu aja. Ya, tetapi karena dia punya slogan yang dia jalankan sampai hari ini, saudara. Only by His grace. Hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, dia selalu duting, ya. Duting begini ya. Kalau foto begini terus. Anaknya, istrinya semua harus begini, jemaatnya semua harus. Kalau foto pokok begini. Harus. Ya. Kalau foto saya datang ke tempat dia, ayo bro, gini bro. Ya sudah, dia maunya gini. Karena dia punya sesuatu di dalamnya. Dia katakan, only by His grace. Ya. Kemarin saya lihat status anak saya. Dia juga katakan, only by His grace. Ini semua tentang anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya tidak bisa bahkan sekuat apapun kita keluar dari kubangan dosa. Kita alami kesulitan. Hanya anugerah Tuhan semata. Amin. Anugerah Tuhan semata yang dapat memulihkan hidup saya. Memulihkan hidup saudara. Diampuni, disucikan, dilupakan segala salah dan dosa pelanggaran kita. Jadi jika kita menjadi manusia yang baru, di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, ternyata kemudian kita melakukan hal-hal yang mencoreng nama Allah. Bisakah itu terjadi? Bisa. Pernahkah itu terjadi dalam hidup saya? Pernah. Mungkin juga pernah di dalam hidup saudara. Pernah terjadi dalam hidup orang-orang yang saudara cintai. Orang-orang yang saudara kasihi. Tetapi saya ingin katakan satu hal di tempat ini. Ada berita baik untuk orang yang pernah dipulihkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Kemudian hidupnya dihancurkan oleh perbuatan dia sendiri. Oleh keinginan dia sendiri. Orang bisa lemah, orang bisa salah, orang bisa jatuh. Orang bisa jatuh berkali-kali. Tetapi selama masih ada kesempatan, anugerah Tuhan terbuka bagimu. Anugerah Tuhan selalu terbuka. Satu kali Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Yeremia kesinilah. Ya, kita akan baca ayat ini. Ayat ini bagus sekali. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ya. Saya akan baca cepat saja. Yeremia 18. Oke. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Next, sampai ayat 6. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, Yeremia, ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Ini ayat yang penting yang saya garis bawahi, ayat ini, ayat 4. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Next.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dengarkan baik-baik firman Allah ini, ayat kuncinya ayat yang keempat. Ya, ketika tanah liat itu dibentuk dan kemudian rusak. Sudah dibentuk tapi bisa rusak. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Menjadi manusia baru, hidupnya diampuni, dipulihkan. Tetapi kita jatuh lagi dalam dosa. Beberapa orang begitu malu dengan dosanya. Sehingga dia tidak berani lagi menengadahkan kepalanya kepada Tuhan. Bahkan untuk minta ampun sekalipun. Alih-alih minta ampun, dia malah pergi berbalik dan meninggalkan Tuhan yang sudah mati buat saya dan saudara dan buat dia. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara, siapapun saudara yang mendengarnya. Saudara bisa menjadi seperti tanah liat di tangan tukang priuk itu. Dibentuk kembali seperti yang diinginkan dia. Menjadi bejana yang lain yang tidak sama dengan bejana yang lama. Ada pengampunan di dalam Yesus. Yesus tidak pernah menolak satu orang pun yang datang kepadanya. Keinginan Allah adalah pasti setiap orang diselamatkan. Selalu ada kesempatan yang terbuka besar untuk sebuah pengampunan. Saudara dan saya punya hak dipulihkan. Mungkin saudara dan saya seperti bejana yang buruk lagi setelah dibentuk indah waktu itu. Tetapi bejana itu saudara dan saya merusaknya dengan perbuatan-perbuatan, dengan pikiran-pikiran kita yang kotor, dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Tetapi hari ini aku ingin mengatakan firman Tuhan kepadamu, masakan aku tidak dapat memulihkan engkau, orang percaya. Amin, saudara. Ada pengampunan yang Tuhan tawarkan. Izinkan Tuhan membentuk hidup saya dan saudara. Selalu ada kesempatan untuk dipulihkan kembali. Selalu ada kesempatan. Tuhan tidak akan pernah membuang saudara ketika saudara datang kepada Tuhan. Itu perkataannya. Siapapun yang datang kepadaku, aku tidak akan pernah menolak. Yesus dan saya mengingini saudara dan saya lebih dekat kepada dia. Lebih daripada kita ingin dekat kepada Tuhan. Saya ingin kasih kabar ini. Saudara dan saya siap menjadi manusia yang baru. Hidup yang baru. Saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Hidup-hidup yang baik itu. Jika saudara dan saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang bertentangan dengan kasih Kristus. Setiap orang bisa diampuni. Setiap orang bisa dipulihkan. Yang tidak bisa mengampuni itu manusia. Tetapi Tuhan sangat bisa. Tuhan sangat bisa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Biarkan manusia tidak mengampuni. Tetapi Tuhan yang hidup, Dia yang dapat mengampuni hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Laigen dan Nick, kakak beradik yang saling mengasihi. Mereka berkali-kali naik gunung, mereka orang Amerika. Satu waktu di bulan Januari tahun 2008, mereka naik di gunung di sebuah daerah di Colorado. Dan saat itu gunung itu bersalju. Ketika mereka sedang naik, kemudian Laigen mengalami kecelakaan, tergelincir, dan kemudian di dalam cerita itu Laigen meninggal karena kecelakaan itu. Nick kakaknya begitu terpukul dengan kematian adiknya, adik perempuannya, Laigen.
Kemudian setelah melewati masa duka, dia masuk ke kamar Laiken. Saudara, dia membaca apa yang Laiken tulis. Saya akan membacakannya buat saudara. Ini kisah nyata. Aku adalah karya seni buatan Allah. Akan tetapi dia belum selesai. Bahkan dia baru saja memulai karyanya. Sidik jari Allah membekas di setiap bagian hidupku. Takkan pernah ada orang lain yang sama seperti diriku. Dalam hidup ini aku mendapat tugas yang harus kulakukan. Dan tugas itu tak bisa dilakukan oleh orang lain. Saudara, bentar lagi khotbah ini akan selesai. Saya tadi katakan tentang Yeremia. Tuhan memberikan perumpamaan bagaimana dia seperti tukang periuk yang membentuk bejana. Laiken tadi katakan, di dalam hidupku ini sidik jari Allah. Ketika tukang periuk itu membentuk bejana-bejana itu. Ketika saudara dan saya dibentuk seperti apa yang dia ingini. Bukan yang kita ingini. Laiken katakan, aku ini unik, aku ini spesial, aku ini tidak ada duanya. Mungkin beberapa orang ada kembar, mungkin beberapa orang mempunyai sifat yang sama. Mungkin beberapa orang mempunyai kemiripan di dalam wajah, tetapi setiap orang itu dipakai oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk mencapai, untuk meneruskan, untuk melakukan tujuan Allah. Saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang seperti diinginkannya. Saya dan istri saya belum tentu mempunyai misi yang sama di dalam kami melayani Tuhan. Tetapi saya percaya saya dipanggil untuk sesuatu. Saya percaya juga istri saya dipanggil untuk sesuatu. Dan saya percaya juga saudara dibentuk oleh Tuhan, dipanggil untuk sesuatu seperti Laiken. Ketika saudara dan saya dibentuk oleh Allah, ingat sidik jari Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ada tanda-tanda Tuhan di dalam hidup kita. Sidik jari Allah itu bukan hanya membentuk bagian luar hidup saya. Saya menjadi indah di hadapan saudara. Atau saya menjadi baik di hadapan Tuhan. Tetapi sampai menyentuh bagian-bagian dalam saya. Bagian hati saya. Bagian pikiran saya yang tidak terlihat. Otak saya yang tidak nampak. Tetapi dibentuk oleh Allah. Ada sidik jari Allah yang menempel di hidup Laiken, juga menempel di hidup saya dan hidup saudara. Ada karya Allah. Saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya. Yaitu saudara dan saya melakukan pekerjaan, menerima keselamatan. Saudara harus melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan perbuatan yang baik. Ya, di bagian akhir di dalam Efesus 2 ayat yang 10 katakan demikian. Yang dipersiapkan oleh Allah jauh sebelum kita diselamatkan. Ya, tetapi kalau ini saya jelaskan akan menjadi sangat panjang, sekalipun yang saya bacakan itu sebenarnya cuma satu ayat ya yang menjadi intinya. Tetapi ini ayat ini menceritakan kisah yang begitu luas sekali ya. Dia katakan kemudian di bagian akhir ayat 10 katakan ia mau supaya kita hidup. Kita hidup di dalam bahasa Gerikanya itu saudara mempunyai arti kita hidup, kita bergerak. Kita berjalan, kita melakukan apapun itu bersama dengan Tuhan. Kehendaknya adalah demikian. Kehendak Allah bagi saya, kehendak Allah bagi saudara untuk melakukan perbuatan baik. Saudara dan saya bisa melakukannya ketika saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan. Jika kita tidak mau keluar dari hidup kita yang lama, bisa. Ketika apa? Saudara dan saya mau hidup
bersama dengan Tuhan. Mau berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita mau menuju kemana hidup kita. Kita mau hidup bergerak, bahkan bergerak pun, bergerak pikiran kita juga. Bisa bersama dengan Tuhan. Firman Allah menegaskan kepada kita pagi hari ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan mengampuni hidup saya. Tuhan mengampuni hidup saudara. Tuhan mengampuni hidup orang-orang yang saudara kasihi dan cintai. Tuhan mengampuni mereka yang bahkan jauh darimu. Sudah jauh dari Tuhan. Berdoalah untuk orang-orang yang saudara kasihi. Berdoalah untuk orang-orang yang saudara cintai. Karena mereka pun punya hak untuk ditarik kembali. Untuk diampuni dan menjadi ciptaan Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Iya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan khotbah ini pada pagi hari ini. Saya undang para pemusik, ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya, itunya aja ya, refrainnya aja ya. Ubah hatiku itu ya. Sekali lagi, ubah hatiku. Persembahan dijalankan seperti hatiku, hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Kita berdiri semua seperti matamu pancarkan kasih-Mu, Ku mau jadi seperti-Mu, Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya memotivasi kami, menghibur kami, dan membuat kami mengerti bahwa semua yang ada pada kami, keselamatan, hal-hal yang ada dalam dunia, bahkan kehidupan kami sendiri secara pribadi adalah oleh kemurahan Tuhan saja. Tanpa Engkau tidak ada apa yang kami lihat dan rasakan. Dan sorga hanya cerita, tapi karena Yesus dan kemurahan-Nya, sorga itu nyata. Adalah tempat di mana kami akan datang, pergi dan tinggal bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, haleluya. Kita nyanyi Satu Kota Tanpa Malam dan kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Haleluya. Saudara angkat tangan dan terima berkat dari Bapa kita yang baik di surga. Keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh kekuatan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus saat ini sampai Maranatha Dia datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gembala kekasih jiwa kami, dan yang percaya katakan amin.